Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, sekedar informasi aja nih ya. Teman-teman semua pasti ngalamin lah. Yang namanya kita dapat orderan fiktif apa mungkin orderan double. Tadi barusan gue habis dapat orderan mungkin double, mungkin fiktif juga. Tapi namanya eyang, ada eyang susinya gitu lah. Istilahnya gini ya, kalau memang itu yang order atau yang bikin orderan, mohon maaf nih ya, orang tua atau jompo mau ke rumah sakit, ya pasti kan harus ada pendampingan orang anaknya gitu, anak yang lebih muda gitu kan, sampai masuk nyamuk nih karena buka jendelanya nungguin itu orang doang. Jadi gini, tadi tuh ada pas masuk ke gangnya itu kan, masuk nih ke gangnya nih, itu ada mobil di depan rumahnya banget. Nggak tahu itu kan, tadinya kan nggak tahu kalau itu mungkin itu titiknya ya, titik jemputnya tuh udah ada di situ. Udah gitu alamatnya juga pas banget di situ kan, pas tadi yang ada mobil itu. Kalau memang bikin orderan, tolong dong didampingi gitu kan sama anaknya atau gimana gitu kan. Harus ada pendampingan lah dari misalnya keluarganya gitu yang lebih mengerti gitu. Kalau memang yang order ini mohon maaf ini buat untuk orang tua, untuk masalah yang keadaannya udah kritis. Ini tadi harganya nggak seberapa sih, cuma karena kita kan punya rasa peduli gitu sama orang ya, otomatis kita, ini orang mau ke rumah sakit namanya eyang gitu kan, otomatis pasti mau ke rumah sakit nih. Udah gitu ke rumah sakit dua pak di situ tuh, pokoknya dari daerah sini lah. Otomatis kita punya rasa respect lah ya, kita jemput gitu kan, karena kan memang di dunia perholangan ini kan diwajibkan untuk memprioritaskan untuk orang tua. Tapi kenyataannya itu beda nih, jadi gini nih. Nggak jelas banget, lihat aja deh. Ini orang sumpah konyol apa gimana gitu ya. Terpaksa gue rekam, tapi kan ada peringatan ya otomatis. Tapi ini orang ngeselin banget sumpah. Ini orang order, terus tadi ada mobil ya di depan rumahnya. Pas gue mau belok tuh, gue ngalah dulu tuh buat mobil itu lewat dulu. Pas gue masuk ke situ, ternyata titik pas ada mobil yang keluar tadi itu. Gue rasa dia orang bikin double, kalau nggak bikin fiktif apa gimana mau ke rumah sakit. Pas gue udah sampai rumahnya, gue teleponin nggak diangkat-angkat, nggak direspon sama sekali. Gue chat nggak direspon, gue telepon nggak diangkat. Ini kalau gue yang cancel, ini otomatis performa gue tuh pasti turun. Ini orang ngeselin banget. Kalau emang nggak ngorder jangan di cancel, jangan di itu lah, cancel aja gitu, jangan dibiarin gini. Parah banget ya. Jadi gimana sih menurut kalian tuh gimana ya? Kalau memang kita cancel mungkin aja nih ya. Katanya sih kalau kita cancel udah nyampe gitu nggak pengaruh ya, performa kita tuh nggak berpengaruh katanya. Cuma kan kita takut aja, takut performa kita juga berkurang atau gimana. Tapi tadi gue cancel sih nggak berkurang alhamdulillahnya, karena kan gue juga di dunia online ini kan baru nih, jadi gue juga belum paham banget sama sistem dari Grab ini. Jadi kan ya begitulah kira-kira. Jadi yang tadi gue sempet nanya sih sama yang udah paham lah istilahnya di Grab gini nih. Menurut teman-teman gimana sih kita cara penyampaiannya tuh buat sama orang tuh gimana?
kita harus ikhlas aja gitu ya, terus biar aja itu kebalikannya terjadi ke dia gitu kan. Tapi kan kita berdoa buat orang lain tuh nggak baik kan, karena doa itu kan kadang akan kembali ke diri kita sendiri. Jadi ya gitulah, kadang kita juga bingung sih ya mau ngomong apa gitu kan, karena di dunia ini emang ya gitulah dunia, apalagi dunia online kayak gini, kadang kita dikuras banget energinya, entah itu kena macet dan segala macam. Kadang orang nggak pengertian, minta buru-buru, tapi pas udah sampai malah lama banget, dia malah nggak gercep, dia malah suruh nunggu lagi. Itulah, kadang kita harus ikhlas dan sabar juga sih ngadepinnya. Oh ya ini sekedar cerita aja ya, pengalaman selama ini kan, namanya kan dunia online ya begitulah. Mungkin yang udah hatam, yang udah berkecimpung di dunia ini kan udah paham lah, pasti udah sadar lah, udah apa, bukan sadar sih namanya, udah manis gue telan, pahit gue juga gue telan lah gitu kan. Manis pahitnya ditelan lah mentah-mentah. Ya semoga aja obrolan ini bukan curhat sih sebenarnya, keresahan ini obrolan ini bisa jadi daging buat kita semua ya kan. Tadi yang pertama itu dapat orderan, orangnya banyak banget, udah kayak orang mau ke liburan ke pantai. Ya kita kan namanya peduli ya kan, kita respect, kita respect nih, kita punya rasa respect nih sama orang nih kan. Otomatis kita pasti, apalagi sama anak kecil kan gitu kan, otomatis kita bikin lah tuh gimana sih supaya muat, karena kita udah nyampe, terus udah gitu ibu-ibu semua. Ternyata itu padat, banyak anak kecil tuh di belakang, sampai dibikin rata lantai tau nggak tuh di belakang. Kalau Avanza tuh, R3, Daihatsu Xenia itu semua rata lantai di belakang tuh, karena kan bisa muat banyak jadinya anak-anak kecil di situ tuh, pada duduk di bawah jadinya. Dia mesennya Excel sih, cuma sebenarnya kan kalau Excel itu kan untuk maksimal itu untuk 6 orang, nggak lebih. Kalau memang dia sendiri itu pasti pesan Excel seenggaknya ada barang lah buat dibawa di belakang, itu pun nggak banyak, asal jangan hewan. Penumpang kedua yang 3 yang keempat itu ya alhamdulillah sih nggak gimana. Yang ini nih yang terakhir emang karena gimana ya, kemarin habis libur mungkin ya, jadi orderannya dikasihnya sedikit, apa mungkin karena dikasihnya ke pinggiran, padahal ini platnya itu loh, platnya apa, genap, tapi kenapa dikasihnya ke ituan ya, ke pinggiran, kenapa nggak ke tengah gitu. Ini dilematik juga sih, katanya kan kalau emang platnya sesuai itu pasti dikasih ke tengah, tapi ini enggak juga. Tapi emang karena ya mungkin hoki-hokian aja sih ya, karena emang kemarin libur, terus sekarang ngebit, karena dikasih yang kemarin ngebit mungkin ya, yang lebih rajin ngebitnya, jadi dikasihnya ke dia. Jadi ya gitulah. Ini ngomong-ngomong sebenarnya udah capek sih, dalam artian bukan capek gimana ya, capek ya otomatis kita pasti ngerasa capek lah, namanya kita beraktivitas tiap hari ya. Ditambah tadi
tadinya nggak mau pulang jam segini karena belum ketutup lah istilahnya, semua itu belum ketutup. Cuma ya udahlah, karena udah dengki itu apa, keki duluan, udah gondok duluan nih dalam hati ya. Jadi ya udahlah, balik aja. Ya begitulah kira-kira. Oke guys, teman-teman semuanya, semoga hari ini bermanfaat buat kita semua ya. Semoga obrolan ini bisa jadi daging lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang mau ke rumah sakit, namanya Eyang gitu kan. Nih kira-kira ada yang tahu nggak? Tadi kan lagi masak mie ya. Terus ada yang meledak nih. Gue rasa kayaknya telur nih meledak. Tapi gue cariin meledaknya tadi mental, sini nggak ada. Kira-kira apa ya? Gue jadi merinding nih. Parah banget dah. Ini demi Allah ini. Gue nggak bohong. Sumpah nih, tadi kan gue mau balik lah, baru balik tuh kerja. Pulang lah tuh gue, cuci kaki, tangan segala macem, cuci muka. Itu gue minta tolong sama bini gue masakin mie. Dia minta temenin di belakang. Pas gue temenin tiba-tiba ada yang meledak. Gue bilang itu telur apa-apaan, nggak tahu udah kayak telur deh. Tapi telur kalau meledak airnya nyipret kemana-mana. Tapi ini enggak. Ini gue sampai nggak nafsu nih makan nih. Udah jadi nih mie nya nih. Bini gue tadi sampai kabur, sampai takut. Akhirnya gue masak mie sendiri di sono di belakang. Katanya bini gue, lu takut nggak? Kagak, udah tenang aja. Jadilah nih mie. Pas gue udah jadi, gue jadi malas nih makan. Parah banget nih. Ini kenapa ya kira-kira? Ada yang tahu nggak?